Satria Piningit, Ratu Adil dan Jayabaya. Antara mitos, legenda dan ramalan, ataukah standar kepemimpinan menuju Indonesia emas? Ramalan menggerakkan manusia, manusia bergerak menuju ramalan. Ramalan-ramalan ini seringkali menjadi pendorong bagi perubahan sosial dan politik. Satria Piningit dan Ratu Adil adalah dua tokoh yang sering muncul dalam ramalan Jawa. Mereka dipercaya akan membawa perubahan besar dan keadilan bagi masyarakat. Dalam banyak cerita, mereka digambarkan sebagai pemimpin yang bijaksana dan adil, yang akan muncul pada saat yang tepat untuk menyelamatkan bangsa dari kesulitan dan ketidakadilan. Ramalan ini telah menjadi bagian penting dari budaya dan sejarah Nusantara, memberikan harapan dan inspirasi bagi banyak generasi. Ketika mendengar istilah Satria Piningit, Ratu Adil, dan Ramalan Jayabaya, gambaran pertama yang muncul dalam imajinasi ruang berpikir kita tidak akan terpisah jauh dari anggapan terkait mitos, legenda, dan berbagai hal mistis yang tidak dapat dijelaskan secara logika. Akan tetapi bagaimana apabila ternyata isi dari ramalan tersebut adalah merupakan sebuah kajian analisis prediktif tentang proyeksi berbagai potret situasi sosial di masyarakat yang akan muncul sebagai dampak atau akibat dari berbagai standar kepemimpinan berbeda. Semua orang berhak merasa bahwa dirinya adalah Satria Piningit, Ratu Adil, sosok karakter protagonis yang diprediksi akan muncul dalam kajian analisis prediktif Jayabaya. Oleh karena kajian analisis prediktif Jayabaya menggunakan sistem informasi terbuka yang memungkinkan banyak orang berpeluang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam kajian tersebut. Suatu metode magnitude magis yang memantik perasaan jangan-jangan itu aku di hati setiap pribadi yang membaca dan mengkaji isi kajian tersebut. Sehingga dapat dipahami bahwa meskipun zaman berganti dan ratusan tahun telah berlalu sejak naskah kajian ini dipublikasikan, kajian ini tetap tidak kehilangan daya tariknya dan terus dibaca dan dikaji tanpa henti oleh mereka yang tersensitisasi oleh kajian ini. Tujuannya hanya satu, yaitu agar tiap-tiap individu memantaskan dirinya untuk memenuhi standar kualitas atau kriteria berikutnya yang termaktub di dalam isi kajian tersebut. Sehingga akan mendorong lahirnya individu-individu baru dengan kualitas ksatria, yang pada gilirannya nanti akan menciptakan standar kualitas kepemimpinan dan kebangsaan dari satu bangsa yang layak untuk disegani dan dihormati oleh bangsa-bangsa lainnya di dunia. Benar, jejak, jujur atau benar, lurus dan jujur. Kebenaran hanya bisa tegak apabila dilandasi oleh kejujuran. Ia apa adanya, tidak dibuat-buat, apalagi direkayasa. Sehingga apabila ia tidak jujur, tidak lurus, dan penuh dengan rekayasa, maka dapat dipastikan bahwa ia bukanlah sosok sebagaimana dimaksud. Sehingga Jayabaya pun merasa perlu untuk memberi bait tambahan. Jangan keliru mencari dewa. Carilah dewa bersenjata Trisula Weda. Itulah pemberian dewa. Negeri ini adalah negeri para ksatria, yang didirikan oleh para ksatria utama yang digambarkan dalam literatur Nusantara dan Jayabaya sebagai individu dengan karakter ngluruk tanpa bolo, digdoyo tanpa aji, sugih tanpa bondho, dan menang tanpa ngasorake. Bertarung tanpa membawa massa, berwibawa tanpa mengandalkan kekuasaan, kaya tanpa didasari kebendaan, dan ketika menang tidak merendahkan yang lain. Sebut saja Bung Karno, Hatta, Syahrir, Haji Agus Salim, dan sederet founding father negeri ini. Mereka adalah para ksatria pilihan yang memukau para ksatria lainnya, yang terpesona oleh sifat-sifat keutamaan mereka sebagai ksatria utama. Mereka adalah individu-individu pilihan yang memantaskan dirinya sehingga memenuhi standar kepemimpinan ideal sebagaimana digambarkan oleh Jayabaya. Kualitas dan sifat-sifat keutamaan tersebut, salah satunya ditunjukkan oleh Bung Karno dalam pidato pembelaan Indonesia menggugat di tahun 1930, yang menunjukkan kualitasnya, serta menjawab semua persyaratan kriteria di atas. Sendirian menyerang otoritas pemerintah Hindia Belanda, menunjukkan wibawanya melalui pidato pembelaan Indonesia menggugat, yang begitu kaya akan fondasi berpikir dan pengetahuan sejarah yang kuat, yang dibacakan pada persidangan di Landraad, Bandung, tahun 1930, yang memenangkan hati dan pikiran masyarakat Indonesia, sehingga memantik api revolusi yang berujung pada kemerdekaan Indonesia di tahun 1945.
ngeluruk tanpa bolo, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo, bertarung tanpa membawa massa, berwibawa tanpa mengandalkan kekuasaan, kaya tanpa didasari kebendaan. Nampaknya sifat-sifat keutamaan ini sudah tidak lagi memukau penghuni negeri ini, karena kita lebih terpesona oleh makna paan dalam kata pencitraan, yang merupakan bayangan semu imajinasi narsistik dalam diri kita masing-masing. Sehingga kita lupa bahwa salah satu sifat keutamaan tersebut adalah tan karsa sinuyudan, yaitu tidak ingin dihormati. Oleh karena ksatria utama sangat memahami betapa berbahayanya pujian, sanjungan, dan kekaguman tersebut terhadap tujuan kebenaran yang hendak ia tuju. Trisula Weda adalah penanda akhir bahwa seseorang tersebut layak untuk termasuk dalam kategori ksatria utama dalam standar kepemimpinan Jayabaya. Triniji suci yang merupakan 3 kesatuan suci yang selaras sejalan menuju kepada kebenaran yang jujur dan tidak bengkok. Ia dapat menghancurkan sekaligus menyelamatkan. Ia menolak pencurian dan kejahatan, serta pantang merugikan orang lain. Penanda bahwa ia telah lulus Weda Jawa, yaitu pengetahuan yang mewujud dalam laku atau tindakan dan perbuatan. Baik Weda rohani, Weda duniawi, dan Weda sosial, yang mewujud dalam 3 jalan atau 3 tahapan, yaitu pencarian diri, tapangalam, pengendalian diri, tapa brata, dan pengabdian, tapangabdi. Standar legitimasi dan public acceptance dari kriteria pemimpin ideal yang sejati sebenarnya telah ada di negeri ini sejak dulu. Namun sayangnya, tidak banyak yang memantaskan dirinya untuk memenuhi kriteria kepemimpinan ideal sebagaimana dimaksud. Dan sebaliknya, yang terjadi seringkali hanyalah luapan ambisi, tanpa dilandasi kesadaran untuk memantaskan diri memenuhi panggilan pertiwi. So, ketika masih mengandalkan buzzer, menggunakan phone farm untuk pengalihan isu, mengandalkan kekuasaan, kebendaan, dan massa pendukung dalam laku perangnya, maka dapat dipastikan bahwa itu bukanlah laku seorang ksatria utama. Semoga jiwa-jiwa ksatria di negeri ini segera bangkit, terbangun dari tidur semuanya, sehingga tampaklah mana yang ksatria utama dan mana yang tengah berpura-pura. Karena kajian Jayabaya bukan hanya untuk mereka yang akan memimpin, melainkan juga bagi mereka yang akan dipimpin, untuk bisa mengenali bagaimana kriteria kepemimpinan sejati yang akan membawa negeri ini kepada kebaikan, sehingga dapat menjadi tumpuan harapan kehidupan dan masa depan mereka. Terkait Kingmaker, raja memang bisa didesain. Tetapi pada akhirnya yang terjadi adalah real will recognize real, king will recognize king. Raja sejati yang dilahirkan oleh zaman akan selalu dapat dibedakan dari raja-raja lainnya yang diciptakan oleh Kingmaker. Karena raja yang sejati tidak membutuhkan Kingmaker. Walau alam bisyawab. Jala Samudra Institute, Jayabaya Predictive Analysis, Fansurna alal kaumil kafirin. Lindungilah kami dari kaum yang menutupi kebenaran.